Aku ingin meruntuhkan Ka'bah yang ada sekarang. Dua yang banyak merusak agama ini. Ini dua yang merusak. Sebagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, siapapun yang kemudian terseleweng dari agama Allah, fitnahnya dari dua ini. Berkata Abu Waqid Al-Laitsi, wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufur. Dan ketika itu kami baru saja lepas dari kekufuran, yaitu baru saja masuk Islam. Menunjukkan bahwa orang yang baru terlepas dari kekufuran, kesyirikan, boleh jadi benih-benih kekufuran itu masih ada di dalam diri mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang selama ini mereka geluti itu belum semuanya habis. Dan itu yang penyebab perkataan mereka kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Tunjukkan untuk kami pohon dzatu anwat, pohon berkah, sebagaimana mereka orang-orang musyrikin memiliki pohon berkah. Disebabkan mereka baru masuk agama Islam. Karena masih ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ada di hati mereka, ditambah dengan ilmu yang belum seberapa karena baru masuk agama Islam. Menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu yang seperti itu datang dari orang-orang yang belum kuat akidahnya di dalam agama Islam, yang baru kemarin masuk agama Islam, sehingga kebiasaan-kebiasaan mereka yang tidak benar itu masih mewarnai hatinya. Dan orang-orang yang seperti itu yang berkata kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufur, kami baru saja lepas daripada kekufuran. Bil munasabah, di dalam syarah hadis ini para ulama juga membawakan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu, yaitu orang Mekah, baru saja lepas daripada kekufuran dan baru saja masuk agama Islam, aku ingin meruntuhkan Ka'bah yang ada sekarang. Dan aku ingin membangunnya seperti bangunan Ka'bah Nabi Ibrahim. Karena Ka'bah Nabi Ibrahim tidak sama dengan Ka'bah yang sekarang. Ka'bah Nabi Ibrahim hanya memiliki dua sisi, dua sudut. Bagi yang sudah ke Mekah atau melihat Mekah, Ka'bah, sekarang 4. Di zaman Nabi Ibrahim hanya 2 sudut yang ada, Hajar Aswad dan sudut yang disebut dengan Rukun Yamani. Hanya itu 2. Kemudian dinding Ka'bah berlanjut sampai ke yang disebut sekarang dengan Hijr Ismail. Memutar dia, balik lagi ke sudut Hajar Aswad. Rukun Yamani, Hajar Aswad, bisa difahami? Rukun Yamani, Hajar Aswad, bangunan Ka'bah seperti ini. Itu bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan aku akan jadikan Ka'bah itu memiliki 2 pintu, pintu masuk, pintu keluar. Kata Nabi SAW, laula anna qaumiki haditha ahdin bil Islam, kalaulah bukan karena kaummu, yaitu orang-orang Mekah, orang yang baru masuk Islam, baru saja keluar daripada kekufuran, niscaya aku ingin meruntuhkan Ka'bah ini. Namun tidak jadi dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Takut orang Quraisy kembali benci mereka kepada Nabi SAW datang lagi, karena mereka benar-benar memuliakan Ka'bah, kaum yang benar-benar mengagungkan Ka'bah, sehingga meruntuhkan Ka'bah bagi mereka adalah sebuah perbuatan yang sangat luar biasa tercela. Dahulu kala saja, di saat Nabi SAW berusia 35 tahun ketika pembaharuan Ka'bah, itu Ka'bah sudah dalam keadaan sangat tidak layak, orang tidak berani meruntuhkan Ka'bah. Apalagi sekarang bangunan Ka'bah sedang layak-layaknya, kenapa diruntuhkan oleh Nabi Muhammad? Takut terjadi fitnah di hati mereka sehingga tidak jadi, tidak jadi dikerjakan. Kemudian
Di zaman Abdullah bin Zubair menjadi pemimpin di kota Mekah, dihancurkanlah Ka'bah itu. Dibangun seperti bangunan Ka'bah Nabi Ibrahim. Beliau berencana untuk mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau kalah dan kemudian Mekah kembali dikuasai dan pemimpin di kota Mekah ketika adalah Hajjaj, dikembalikan seperti bangunan ketika Nabi hidup. Dan bangunan itu yang sekarang kita lihat sampai sekarang. Jadi baru berpindah dari Islam dari kufur ke Islam bisa punya pengaruh di dalam jiwa manusia, di mana iman belum kokoh, akidah belum kuat, bisa membuat mereka kembali kepada kekufuran kalau tidak berhati-hati menanganinya. Nah, kata Abu Waqid Al-Laitsi dalam hadis ini, walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dalam perjalanan menuju Hunain, mereka bertemu dengan pohon orang-orang musyrikin, di mana orang musyrikin duduk mengitari pohon itu. Wa yanutuna biya aslihatahum, mereka menggantung-gantungkan pedang mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat, yang disebut namanya dengan dzatu anwat. Ini dia yang kita bahas 2 hari yang lalu, 2 pertemuan sebelumnya, kebiasaan mengambil berkah dari suatu benda. Kebiasaan mengambil berkah dari suatu benda. Di sini bendanya adalah pohon. Dan benda itu hanya wasilah. Bisa saja pohon itu berganti kepada hal yang lainnya. Diyakini memiliki berkah, memberikan berkah dan yang lainnya. Namun orang Quraisy pada waktu itu mereka mengambil berkah dari pohon, digantungkan pedang mereka di pohon itu, diyakini bahwa kalau pedang sudah digantung akan membawa berkah kepada pedang tersebut. Dia tidak lagi menjadi pedang biasa seperti pedang-pedang yang lainnya, namun pedang yang kuat, pedang yang tajam, pedang yang sulit untuk dikalahkan, pedang yang gampang membawa kemenangan. Seperti itu keyakinan Quraisy. Dan ini juga terjadi pada zaman kita. Kebiasaan mengambil berkah dari suatu tempat, dari suatu benda, bahwa benda itu mampu mengatakan ini, mendatangkan itu, mampu memberikan kesembuhan kepada penyakit, mampu memberikan rezeki yang berlimpah dan semacamnya. Dan sudah ana ceritakan di majelis ini beberapa waktu yang lalu, bahwa seseorang yang pernah duduk di majelis taklim bersama kita, kemudian setelah mengerti dan memahami masalah tauhid ini, kemudian menceritakan bahwa dia memiliki kain kafan, yang kain kafan itu sudah dizikir-zikirkan oleh gurunya ketika dulu belajar di kampungnya, dan kemana-mana kain kafan itu dibawa, dan mereka yakini bahwa kain kafan yang telah dizikirkan itu bukan kain kafan sembarangan lagi, namun kain kafan yang menjaga mereka agar aman dalam perjalanan, kain kafan yang memberikan keamanan di rumah mereka ketika diletakkan di rumah. Hal yang seperti itu persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan dia mengatakan, ya, dia langsung bercerita kepada ana bahwa kami meyakini ketika kami wafat nanti dibungkus pakai kain kafan itu, dikafani pakai kain kafan itu, hatta malaikat penjaga, malaikat di alam barzakh pun nggak akan berani bertanya. Subhanallah. Sampai 2 malaikat yang akan datang di alam barzakh pun itu tidak berani bertanya kalau dibungkus pakai kain kafan yang telah dizikirkan oleh guru tersebut. Mempermainkan agama manusia. Dan manusia tertarik karena dia mendatangkan maslahat untuk diri mereka. Apatah lagi datang dari seorang guru agama. 2 yang banyak merusak agama ini. Orang yang rajin beribadah diyakini sebagai ahli ilmu, padahal dia tidak berilmu, dia hanya rajin beribadah saja.
rajin berzikir, rajin sholat, rajin puasa, rajin, namun tidak memiliki ilmu. Salah satu di antaranya adalah contoh yang tadi. Sehingga membawa kerusakan di agama manusia, di agama orang yang mereka ajarkan. Dan yang paling berbahaya adalah ini, ketika sang guru justru mengajarkan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kedua yang paling merusak dalam agama Allah adalah orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu mengikuti syahwatnya, namun dia berilmu. Dia belajar agama, namun kemudian dia tidak mengikuti agama itu, justru mengikuti syahwatnya. Sehingga di dalam diskusi dia selalu pandai berdiskusi, mengalahkan pembicaraan orang-orang yang di hadapannya karena dia berilmu. Akan tapi telah terjerumus dengan mengikuti syahwat. Ini dua yang merusak. Sebagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ihdharu fitnatal alim." Ihdharu fitnata al-abidil jahil wal alimil fajir. Jauhi fitnah seorang yang ahli ibadah namun jahil, dan jauhi fitnah seorang yang berilmu namun fajir. Fajir artinya banyak berbuat dosa. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Karena dua fitnah inilah yang merupakan fitnah bagi siapapun yang terfitnah dari agama Allah. Siapapun yang kemudian terseleweng dari agama Allah, fitnahnya dari dua ini. Abid al-jahil, orang yang ahli ibadah namun tidak berilmu, dan yang kedua al-alim, berilmu namun mengikuti syahwat. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Karena fitnah keduanya adalah fitnah untuk siapapun yang terfitnah di atas agama Allah. Jadi ini kebiasaan orang Quraisy, mengambil berkah, dan alangkah banyaknya orang yang mengajarkan hal yang seperti ini di tengah kita sekarang. Yang kemudian memberikan ini, dan disuruh pergi ke sana, karena di sana tempat yang tidak sembarangan. Ya, sudah kita katakan pada pertemuan yang lalu, rata-rata ada 3 tempat, 3 benda yang sering manusia merasa di sana ada berkah. 2 telah disebutkan, yaitu pohon dan batu. Dan yang ketiga adalah kuburan. Dan 3 berhala besar Quraisy adalah 3 jenis yang tadi. Lata adalah kuburan, Uzza adalah pohon, dan Manah adalah batu. Yang diyakini tidak sembarang pohon, tidak sembarang batu, dan tidak sembarang kuburan, namun sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan.